sengaja kan terpesona Berendra yang ada di sana melihat kamu? Sadar diri dong. Status kamu itu cuma remah-remah rempeyek. Beraninya mau pansos deketin anak saya. Ibu, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di depan banyak orang? Rendra, jelaskan sekarang juga ke perempuan gatel ini kalau dia itu nggak level dengan keluarga kita. Biar dia ini nggak mimpi ketinggian mau jadi menantu kaya. Maaf ya Tar, ibuku benar. Kamu mendingan sadar diri deh. Katanya aku tak selevel denganmu. Dan itu kenyataan. Surya, Tari, cepetan beres lapak farma kalian. Toko saya mau tutup ini. Jangan halangi jalan air di depan emperan toko. Bikin becek aja. Iya kok, sebentar lagi. Ini tanggung, tali terpalnya belum kenceng. Takut mesin jahit tua peninggalan almarhumah istri saya karatan kena hujan. Kok Apin pelit banget sih? Padahal kita tiap bulan juga bayar uang sewa emperan. Tenang aja pak, suatu hari nanti Tari bakal bikin butik mewah di dalam mall yang ber-AC. Kita nggak bakal kehujanan lagi kayak kucing kecebur got begini. Waduh, mimpimu ketinggian nak. Bisa makan nasi pakai tahu tempe hangat tiap hari aja. Bapak udah sujud syukur. Jangan mimpi bikin butik mall, naik eskalator aja. Kamu masih sering pegangan kencang-kencang karena takut kejepit. Ih, bapak mah malah ngeledek anak sendiri. Aku serius pak. Pokoknya suatu hari nanti dunia bakal tahu kalau desain jahitan Tari itu berkelas. Bapak suka semangatmu nak, tapi ingat kita ini cuma rakyat jelata, penjahit emperan jalanan. Jangan mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh sakitnya minta ampun. Astaga Rendra, kamu bikin kaget aja malam-malam begini. Ngapain sih pakai acara ngumpet-ngumpet segala? Pelanin suara mutar. Aku sengaja lewat jalan belakang biar nggak ketahuan ibuku. Ini aku beliin jepitan rambut lucu buat kamu pas aku ke kota Kabupaten tadi sore. Ya ampun, makasih ya Ren. Kau baik banget. Tapi kamu nggak takut ibumu marah kalau tahu kita masih sering ketemu? Cie, yang lagi pacaran sembunyi-sembunyi kayak maling jemuran. Tari, kamu itu emang gak punya kaca ya di rumah? Rendra itu anak tunggal, juragan ruko terbesar di kecamatan kita. Lah kamu, cuma anak tukang permak robeng emperan. Ups. Fitri, mulut kamu bisa diem gak sih? Nggak usah ikut campur urusan orang lain. Aku sih cuma ngingetin aja ya Mas Rendra. Ibumu, Ibu Ratna itu kan sosialita kampung yang gengsinya setinggi langit ketujuh. Mana sudi dia punya menantu rakyat jelata yang jarinya penuh bekas tusukan jarum jahit. Mending kamu sadar diri deh Tari. Rendra, yang dibilang Fitri itu emang benar. Status kita terlalu beda jauh. Tenang aja Ter, selama aku sayang sama kamu, omongan orang lain atau ibuku nggak bakal aku dengerin. Percaya sama aku ya. Aduh, Pak RT ini gimana sih? Masa hajatan sebesar ini yang disewa buat cuci piring malah anak tukang jahit rombeng kumal kayak gitu, merusak pemandangan aja deh. Duh, Ibu Ratna belum tahu ya. Si Tari itu diem-diem sering ngerayu Mas Rendra loh, Bu. Kemarin aja dikasih hadiah jepitan rambut. Gatel banget emang anak tukang permak itu. Tukang jahit jalanan. Kalau punya kaca tuh dipakai. Kenapa masih deketin anak saya? Maaf Ibu Ratna, saya nggak ada niatan buat deketin Rendra. Alasan, kamu sengaja kan terpesona Berendra yang ada di sana melihat kamu? Sadar diri dong. Status kamu itu cuma remah-remah rempeyek. Beraninya mau pansos deketin anak saya. Ibu, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di depan banyak orang? Rendra, jelaskan sekarang juga ke perempuan gatel ini kalau dia itu nggak level dengan keluarga kita. Biar dia ini nggak mimpi ketinggian mau jadi menantu kaya. Maaf ya Tar, ibuku benar. Kamu mendingan sadar diri deh. Katanya aku tak selevel denganmu. Dan itu kenyataannya. Kamu cuma raja jelata, anak tukang permak rombeng. Jangan mimpi ketinggian untuk bisa setara sama keluargaku. Ren, tega banget kamu ngomong gitu di depan semua orang. Padahal kemarin malam kamu janji. Alah, nggak usah pakai drama nangis bombay segala di sini. Rendra, kita pergi. Ketularan miskin baru tahu rasa kamu. Jahat banget mereka pak. Di depan semua warga hajatan Ibu Ratna nyetain aku remah rempeyek. Dan Rendra yang aku percaya malah ikut ngehina aku karena takut gak dapat warisan ruko ibunya. Cukup pak, Tari gak kuat. Sudah Tar, hentikan mengucek baju itu. Ucek pakai air mata marah begitu. Dengar bapak Dok. Tapi Tari malu pak, harga diri kita diinjak-injak cuma karena kita miskin.
Nih lihat, Bapak udah jual motor tua Bapak dan sisa tabungan Bapak untuk beli mesin jahit elektrik baru ini dan sewa ruko sempit di kota kabupaten buat kamu. Jadikan hinaan kejam mereka itu buat bahan bakar paling panas buat buktiin kalau rakyat jelata kayak kita bisa sukses lewat karya nyata. Mulai besok kita pindah ke kota. Mesin jahit elektrik. Baik Pak, Tari janji air mata malam ini bakal jadi acuan besar buat hidup kita. Tari bakal bikin desain gaun yang bikin mereka doer melihat kesuksesan kita. Gila Tar, desain gaun putaran kamu ini benar-benar keren banget. Kalau diposting di media sosial pasti bakal langsung viral ini mah. Excuse me, apakah benar ini studio desainer Tari? Saya Claire, perwakilan dari kosmetik global Lorraine yang berpusat di Paris. Oh yes, selamat siang Madam Claire, ada yang bisa saya bantu? Kami sedang mempersiapkan kampanye global baru bertema The Beauty Queen. Kami telah memantau portofolio desain baju Anda di internet selama setahun ini. Kami ingin mengontrak Anda secara eksklusif untuk mendesain gaun utama dan menjadikan Anda sebagai ikon wajah kampanye kosmetik global kami. Anda adalah representasi wanita mandiri tercantik yang kami cari. Tar, ini nggak salah dengar kan? Brand kosmetik nomor 1 di dunia mau kontrak kamu. Nama kamu bakal melambung tinggi sampai ke luar negeri nih mah. Thank you so much Madam Claire. It's an honor for me Aris. Tolong siapkan dokumen kerja sama kita. Kita buktikan kalau mantan menjahit jalanan ini bisa sukses. Nah nih Pak Bowo, kalau sertifikat rukun dan seluruh tanah saya yang di desa ini dijaminkan dalam waktu 1 bulan uang investasinya beneran cair 5 kali lipat kan. Awas ya kalau bohong saya ulek kamu jadi sambal bajak. Oh, tentu saja dijamin aman Ibu Ratno. Desain investasi tambang emas digital kami ini tingkat internasional. Ibu dan Mas Rendra tinggal duduk manis saja. Nanti uangnya mengalir deras sampai banknya pusing sendiri. Ibu udahlah, langsung tanda tangan aja semuanya. Aku udah bosen kelola ruko kecil di desa yang keuntungannya lama banget. Kita harus gerak cepat biar makin kaya raya dan dipandang di kota metropolitan ini Bu. Kamu benar Rendra, kita ini kan kasta atas harus punya investasi bergengsi di kota besar. Nggak kayak rakyat jelata di desa kita yang cuma bisa gigi jari kelaparan. Selesai Pak Bowo. Keputusan yang sangat jenius Ibu Ratno. Bersiap-siaplah menjadi triliuner baru bulan depan. Oh my god, gawat. Model utama kita nggak bisa datang karena ada masalah pribadi. Aduh, siapa yang bakal pakai gaun mahakarya berlapis pahat emas buatan Tari ini di atas panggung? Madam Claire, kenapa nggak tarik aja? Lihat dia memakai gaun ranjangannya sendiri dan dia terlihat 1000 kali lebih cantik dari model manapun. Absolutely gorgeous, sempurna. Tari, Anda harus memakai mahkota replika The Beauty Queen ini sekarang juga dan jalan di runway. Anda adalah perancang sekaligus ikon wanita paling cantik malam ini. Terima kasih banyak Madam. Aku bersedia buat runway biar sekalian nunjukin kalau hasil desain baju-baju yang aku jual punya keunikan sendiri. Karya kamu emang nggak pernah gagal, wajar kalau kamu makin sukses. Sekarang waktunya kamu tunjukkan ke orang-orang kalau kamu adalah ratu paling cantik. Dulu aku dihina sebagai remah-remah rempeyek rakyat jelata di kampung. Sekarang aku akan buktikan kalau aku bisa menjadi ratu paling cantik di panggung ini. Selesai. Berdasarkan keputusan pengadilan nomor 99, seluruh ruko rumah dan aset milik keluarga Ibu Ratna resmi disita akibat penipuan investasi bodong Agen Bowo. Silahkan segera kosongkan area ini. Mahal, nggak mungkin. Pak Bowo bilang uangku bakal berlipat ganda. Jangan rampas rumahku. Jantungku mencopot rasanya. Aduh. Payanto, tolong kasih kami dispensasi seminggu lagi. Kami benar-benar ditipu habis-habisan. Tabungan kami lunas, nggak bersisa sama sekali, Pak. Mohon maaf, ini udah keputusan pengadilan, jadi tidak ada ganggu gugat lagi. Syukurin, makanya jangan sombong jadi orang. Kemarin pamer tas emas dan ngatain warga remah-remah rempeyek. Sekarang malah jadi remah-remah rengginang ambil sama nggak punya rumah. Karmanya dibayar tunai. Nian kalian semua orang miskin. Rendra, sekarang kita mau tinggal di mana? Ibu malu banget sama tetangga Rendra.
Ibu, tolong tenang dulu Bu. Aku dengar dari warga si Tari sekarang udah jadi pemilik Tari Group, raksasa industri fashion dan kecantikan di provinsi kita. Siang ini dia ada kunjungan ke kantor pusatnya di provinsi. Kita harus ke sana minta bantuan Bu. Cuma dia satu-satunya harapan kita. Tapi ibu malu kalau harus ngemis-ngemis minta bantuan ke dia, karena ibu kan suka ngerendahin dia. Hilangkan rasa gengsi itu Bu. Ini demi aku juga, karena cuma Tari yang bisa bantu kita. Kenapa jadi begini sih? Aku nggak mau hidup miskin. Mbak Dina, tolong banget Mbak. Saya udah nunggu di lobi ini dari jam 10 pagi tadi. Apa Ibu si Tari beneran gak bisa ditemui sebentar aja? 15 menit aja demi menyelamatkan hidup ibu saya. Mohon maaf ya Mas Rendra, jadwal Ibu Tari hari ini sangat padat dengan klien dari luar negeri. Perusahaan kami ini urusannya udah internasional, bukan level antar kampung lagi Mas. Mas harus sabar mengantri sesuai prosedur. Saya paham Mbak, saya sadar diri posisi saya sekarang lagi di bawah banget. Saya benar-benar butuh bantuan bisnis dari beliau agar ibu saya nggak makin jatuh sakit karena shock kehilangan rumah. Oh, kebetulan sekali ini sudah jam istirahat sore beliau. Ibu Tari baru saja menyampaikan lewat telepon internal kalau Mas Rendra diperbolehkan masuk ke ruang pertemuan privat di sebelah kiri lift sekarang juga. Serius Mbak, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ada jalan keluar juga buat saya. Makasih banyak ya Mbak Dina, saya langsung ke sana. Tari, Pak Surya, tolong maafkan kebodohanku dan ibuku di masa lalu. Aku tahu, aku dulu brengsek dan sombong banget ya jahatan Pak RT. Tolong bantu keluarga aku, Tar. Rumah kami disita, kami nggak punya tempat tinggal lagi, dan ibuku sakit-sakitan. Mas Rendra, bangun. Jangan bikin drama berlutut di sini. Ini kantor profesional, bukan panggung audisi pencarian bakat. Duduk yang benar di kursi depan saya. Aku bener-bener menyesal, Tar. Dulu aku bilang kamu gak selevel sama aku. Sekarang malah aku yang ngemis-ngemis pekerjaan di depanmu. Kalau seandainya kamu masih ada rasa, aku pengen kita jalan hubungan lagi kayak dulu di pos ronda. Waduh Mas Rendra, dulu anak saya dibilang remah-remah rempeyek. Sekarang kok malah mau ngedeketin lagi. Apa nggak takut ketularan miskin kayak kata ibumu dulu? Maaf Pak Surya, saya hilaf. Ini saya bawa proposal penawaran jasa pengelolaan limbah kain gudang sisa usaha saya, Tar. Tolong dilihat dulu, siapa tahu perusahaan kamu butuh. Menarik, kebetulan aku punya satu dokumen yang penting yang pas buat situasi kamu dan Ibu Ratna sekarang, Ren. Dokumen apa itu, Tar? Apa kamu mau kasih aku modal segar ratusan juta? Ini dokumen kontrak kerja. Aku nggak bakal kasih kamu uang cuma-cuma karena aku ingin mendidik kamu jadi orang yang punya harga diri lewat kerja keras. Aku menawarkan posisi sebagai kepala pengawas pabrik daur ulang sisa kain perca yang kami di desa. Kepala pengawas daur ulang kain perca lokal. Tepat sekali. Kamu dan ibumu harus belajar kalau remah rempeyek yang dulu kalian hina itu bisa diolah menjadi karya bernilai tinggi jika dikelola dengan kelapangan hati dan kerja keras. Gajinya cukup untuk menyewa rumah layak dan membeli obat ibumu, asalkan kau bekerja dengan jujur, disiplin, dan gak ceroboh lagi ikutan investasi bodong. Gimana? Setuju nggak? Tujuh Tari, ya ampun, makasih banyak ya. Kamu bener-bener berarti mulia. Padahal dulu aku dan ibuku jahat banget sama kamu. Aku janji bakal kerja keras dan gak bakal sombong lagi. Level sejati seseorang itu emang bukan dilihat dari seberapa tinggi tumpukan hartanya, Ren, tapi dari kelapangan hatinya untuk memaafkan dan bangkit dari keterpurukan. Selamat bekerja ya. Tari, tunggu Tar. Mas Rendra, ngapain kamu masih duduk di parkiran begini? Aku cuma lagi istirahat sebentar setelah keluar dari kantor mutar sambil nunggu angkot sore. Tar, sebenarnya aku pengen ngomong sesuatu dari hati ke hati. Mas Rendra, urusan kontrak kerja kan udah selesai di ruangan direktur tadi. Kenapa harus dibahas lagi di sini? Tar, aku bener-bener nyesel. Aku nyesel setengah mati karena dulu gak pernah berani perjuangin cintaku kamu. Pas dulu aku malah milih jadi pengecut karena takut kehilangan warisan dan ikut-ikutan ibuku ngehina kamu. Padahal kalau waktu itu aku punya nyali buat belain kamu, mungkin sekarang kita masih sama-sama. Hahaha, mau kembali ke masa lalu, Ren. Maaf ya, tapi aku udah gak mau lagi kembali ke masa itu. Luka dan hinaan yang kalian kasih dulu udah bener-bener kering, dan aku gak berniat buat buka luka lama lagi. Tapi Tar, apa emang bener gak ada kesempatan kedua buat hubungan kita? Aku janji bakal berubah. Aku udah bahagia banget dengan hidupku yang sekarang, Rendra. Fokus hidupku adalah masa depan, bukan masa lalu yang penuh air mata marah. Udah ya, aku duluan.
Permisi Tari, maaf kalau kami lancang datang menemui kalian secara langsung seperti ini. Ibu Ratna, kenapa kondisi ibu bisa jadi seperti ini? Ibu kena serangan stroke ringan. Semenjak rumah kami disita pengadilan, ibu terus-terusan kepikiran kesalahannya di masa lalu dan terus minta aku buat ketemu kamu. Tari, Dok, maafin ibu, Dok. Ibu dulu jahat banget sama kamu. Ternyata kesombongan ibu dulu dibayar tunai oleh Gusti Allah sekarang. Ibu bener-bener minta maaf, Tari. Tolong maafkan kesalahan orang tua yang penuh dosa dan penyakitan ini. Ibu Ratna, tolong jangan menangis lagi ya Bu. Itu nggak baik buat kesehatan ibu yang baru pulih. Dari lubuk hati Tari yang paling dalam, Tari sudah memaafkan semua kesalahan ibu dan Mas Rendra di masa lalu. Tapi nggak pernah menyimpan benci sedikit pun di hati Tari yang sekarang. Tar, kamu bener-bener berarti mulia. Terima kasih banyak ya Tar. Sama-sama Mas, jaga ibu baik-baik ya. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk bangkit dan menjadi orang yang lebih baik.